Giliran mau narik saya, itu Toyota tuh mogok tuh, Mang Ae. Saya paksa itu muatan 32 ton batu bara. Oh, tanjakan Ciregol. Nggak kuat. Pok 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 pok. Napasnya habis, mobilnya nggak full, ganjel. Sampai saya keliling lagi. Ya memang itu ikan tuh wajahnya orang semua. Bukan ikan. Kepalanya tuh bukan ikan, wajah orang, wajah manusia. Cuma entah manusia siapa itu kan, entah manusia siapa. Air mancur tuh. Jos. Terus redup sendiri, rep, ke di bawah pohon pisang. Terus jadilah wanita itu pakai baju putih. Itu ikannya kan yang keluar hanya ibu. Kalau disuruh milih dari ketiganya, anak, ibu, bapak, milih mana Mas Jon? Tak puas dengan pesugihan yang pernah dijalaninya, kembali supir truk gandeng ini terjebak dalam lingkar kegelapan. Dia lakukan pesugihan ikan di sebuah daerah di Jawa Barat dengan ambisi menjadi kaya raya. Ritual dilakukan dengan menangkap ikan yang ada di kolam, yang kepalanya berubah menjadi wajah orang yang disayang, sebagai bentuk dari wadal yang akan ditumbalkan. Ini luar biasa, benar-benar pilihan yang sangat berat dan harus dilalui oleh Mas Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Melihat apa hari ini? Di depannya kok hitam ini ya, siapa ya? Kira-kira bisa menebak gak? Inilah Mas Jon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Jon, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mae. Muncul lagi di MM nih ya. Iya. Karena banyak yang minta Mas Jon. Kalau nggak banyak yang minta pasti nggak muncul lagi. Iya. Hanya sekali aja. Udah banyak penggemarnya Mas Jon nih. Alhamdulillah. Jadi Mas Jon nih pengalamannya banyak sekali ya tentang pesugihan. Benar, Mae, benar. Itu didapat ketika nyupir ya? Iya, yang namanya orang hidup di jalan kan. Ada informasi ini, ada informasi yang bagus, ada informasi yang jelek kan gitu. Ada informasi yang menguntungkan, ada informasi yang gimana, banyak informasi Mae. Dan Mas Jon ini kalau dengar pesugihan langsung ijo. Langsung saya semangat. Langsung semangat saya itu. Dikejar. Yang ini pesugihan di mana? Ini di khususnya ya di masih wilayah Cirebon ke arah selatan sedikit lah, Mak ya. Nah. Cuman saya tidak bisa menyebutkan daerahnya itu, Mak. Ya, Sobat MM, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Mas Jon. Ini kejadiannya tahun 2011. Ya. Tentang pesugihan lagi. Iya. Ternyata Mas Jon ini pemburu pesugihan pada zaman itu ya. Bisa dikatakan begitulah. Jangan nonton setengah-setengah, skip juga jangan, tonton sampai habis. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Jon. Jadi begini Mak ceritanya. Saya tuh muat batu bara di pelabuhan Cirebon di pos 3 pesisir. Itu batu bara untuk ke Cilacap. Nah, si jibulnya belum datang. Akhirnya saya muat sendiri. Waktu itu saya muat sendiri. Nah, terus saya udah beres muat, udah saya terpalin sendiri sampai jibul datang, jadi sorry. Saya telat, ya nggak enak di rumah ada masnya, nggak apa-apa kata saya tuh. Udah beres udah udah Bul kata saya tuh. Kacanya dilapin, itu butak semua, hitam semua, namanya batu bara kan. Nah terus si mobil itu nggak langsung berangkat, Mai. Mobil itu saya simpan di garasi. Bul kata saya udah terlalu lelah, besok aja berangkatnya Bul kata saya. Oh iya, ini saya juga di rumah masalahnya tuh yang tadi siang tuh belum beres. Jibul bilang gitu. Akhirnya mobil simpen di garasi. Saya pulang sama si Jibul. Si Jibul udah kasih ongkos buat pulang. Ini Bul, ongkos buat pulang adik. Besok berangkat jam 2-an aja. Kalau berangkat pagi kan panas, ketemunya panas. Ini berangkatnya jam 2-an, adem enak. Berangkat.
itu berangkat saya. Besoknya jam 2 saya sama Jibul berangkat, sama si Jibul. Bul, kamu dari rumah udah makan belum? Kata saya tuh. Ada si Jibul belum. Saya bangun tidur langsung ingat mobil langsung ke garasi ke sini. Ya udah makan di sana aja kata saya, makan di Losari, makan sate. Itu berhenti di depan terminal Rosari. Itu makan sate sama si Jibul. Nah, makan sate berangkat lagi saya tuh. Berangkat lagi di daerah Selawi. Itu saya bantuin temen, ada yang mogok. Itu setelah saya selesai kalau nggak salah jam 10 malam. Jam 10 malam baru beres dari Selawi itu temen tuh. Turun Pesneleng terus ganti kopling di situ. Berangkat. Pas berangkat itu lewat Perupuk. Dari rel kereta Perupuk itu nggak jauh. Ada tanjakan yang ekstrim di situ. Namanya tanjakan Ciregol. Daerah situ. Nah, semua mobil gandengan itu kalau nanjak di tanjakan Ciregol, kalau bukan intercooler itu pasti ditarik. Jadi di tanjakan itu khusus ada yang narik itu. Toyota Buaya tuh khusus ada di situ yang narik. Jasa iya itu zaman itu ya 2011 itu bayarnya cuma 25.000 ditarik tuh. Itu kan saya batu bara cuma 32 ton. Kalau semen kan 4 DO itu. Saya bawa 32 ton. Kata saya ya, bilang sama Jibul, Bul, coba dah Bul, kata saya tuh, kan bawanya 32. Si Jibul gak mau, saya gak mau ambil resiko lah, kata si Jibul tuh. Nanti kalau nenggak di atas gimana, malah repot, bilangnya si Jibul kayak gitu. Akhirnya saya nurutin si Jibul. Temen saya yang di depan udah ditarik sama Toyota Buaya itu, sama mobil derek udah ditarik. Temen saya udah lolos lewat. Giliran mau narik saya, itu Toyota tuh mogok deh, Mang Ae. Kampasnya habis dia bilangnya, aduh ya jadi saya kalau nungguin Toyota bisa besok nih nanjak ke situ tuh. Jadi saya ngomong ke Jibul, Bul dipaksa aja ta Bul, kata saya tuh. Paksa kan ini cuma 32 ton, masa gak kuat. Ya sok aja kalau mau coba-coba sih. Saya paksa. Itu muatan 32 ton batu bara. Oh, tanjakan Ciregol. Nggak kuat. Pek. Napasnya habis, mobil nenggak, Pul ganjel. Jibul ganjel. Nah, itu. Nunggu temen dari belakang. Nah, ya sekitar jam 3-an lah itu udah mau pagi itu. Macet itu saya gara-gara mobil saya. Si Jibul turun, nyari temen di belakang. Ada temen di belakang datang. Kenapa? Nenggak, nggak kuat. Teman saya ngomong, ya kamu tahu Ciregol, tahu tanjakan ekstrim, kamu kan malah dipaksa nanjak aja. Iya kata saya tuh Toyotanya tuh mogok, mobil dereknya tuh. Jadi nggak bisa derek saya. Akhirnya saya coba-coba, kata saya tuh. Ya jangan coba-coba, kalau di sini ekstrim pasti nenggak kalau bukan intercooler. Akhirnya ditarik sama teman saya. Nah, setelah ditarik sama teman saya ditarik lagi dari belakang. Di belakang ada teman saya lagi juga tarik. Kalau mobil saya udah nggak bisa narik karena udah kerasa koplingnya udah tipis nih. Jadi saya tuh di daerah Bumi Ayu itu habis. Koplingnya habis, akhirnya saya minggir. Teman suruh berangkat aja, udah berangkat aja lah, saya nunggu storing aja dari Grasi, kata saya tuh. Saya nunggu storing dari Grasi. Nah di situ sampai pagi saya ngebel ke garasi, ke pool, ada storing datang. Nah setelah storing datang, beres, storing udah beres, sekitar sore itu storing pulang, saya belum berangkat, Bang Ay. Saya tuh makan di situ di warung, cuman warungnya khusus warung ayam kampung tuh, ayam goreng ayam kampung. Akhirnya itu saya waktu istirahat ada tukang rongsok di situ. Nah, saya ngobrol sama tukang rongsok. Bilangnya gini, kata tukang rongsok, Bapak sih enak ya Pak, jadi supir gandengan, uangnya banyak, kata tukang rongsok kayak gitu. Saya bilang, kata siapa?
Supir tetap aja nggak ada uangnya, masih mending kamu jadi pemulung kata saya tuh. Kamu sih istilahnya nggak pakai modal, nggak pakai tenaga, cuma jalan-jalan aja. Wah kata saya apa Pak, dia bilang gitu. Saya juga gini. Terus dia tuh bilang ke saya, Pak ada uang receh enggak? Dia bilang gitu. Ada, kamu buat apa? Saya dari tadi belum makan. Udah makan di situ aja kata saya tuh ya. Akhirnya tuh dia tuh si pemulung itu makan di situ Bang. Saya yang bayarin apa makan apa rokok. Saya yang bayarin udah. Udah Pak tinggal dihitung aja nanti saya yang bayar kata saya tuh. Nah pemulung itu yang saya nggak ngerti tuh Bang. Setelah dia makan, setelah dia ambil rokok di warung itu, kok nggak mau pergi? Duduk aja sampai ya sekitar jam 8-an lah sampai malam itu. Sekitar jam 8-an si pemulung itu nggak mau pergi. Terus saya datangin lagi si pemulung itu. Ngobrol lagi. Malah dia nanya ke saya, Pak kok belum berangkat Pak? Kata si pemulung itu. Terus kata saya iya nantilah. Disela kata saya tuh kalau berangkat sekarang nggak enak. Nanti datang ke pabrik semen Cilacap kan masih malam. Kalau berangkatnya dari sini jam 2, jam 1 kan enak. Datang ke sana kan pagi. Kata saya tuh gitu makanya. Nah akhirnya ngobrol. Si pemulung nanya, kalau Bapak ini aslinya orang mana? Kalau saya orang Cirebon, kalau kenek saya orang Banjarnegara. Saya bilang begitu. Oh, Cirebon sih dekat sama tempat itu ya Pak. Maksudnya tempat apa? Kata saya tuh ya. Maksudnya tempat apa? Ya tempat kayak gitu Pak. Oh iya. Tempat kayak gitu tuh saya pikir pasti nggak ada lagi tempat-tempat untuk ritual pesugihan Mang Ai. Nah akhirnya dia buka semua ceritanya dibuka semua sama dia akhirnya. Dia terus terang, nih Pak saya tuh dulunya kaya. Nggak sampai mulung kayak gini dulu saya kaya Pak. Mungkin inilah balasannya Pak. Dia bilang seperti itu Mang Ai. Nah terus akhirnya si pemulung tuh ngomong lagi sama saya, Pak, dengar-dengar di wilayah Cirebon itu, khususnya Cirebon ke selatan, perbatasan antara Cirebon dengan itu ada tempat pesugihan ya Pak. Bilangnya gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, saya jawab saya nggak tahu Pak. Kalau tempat itu nggak tahu. Kalau mungkin di tempat lain saya pernah mendengar. Terus saya juga ada tempat yang pernah saya datangi. Nah kalau di wilayah situ saya kurang tahu. Terus dia ngasih alamat ke saya Bang Ai. Ngasih alamat ke saya, ya itu. Saya kalau ngedenger masalah pesugihan itu saya langsung tertarik Bang Ai. Cara-caranya gini. Alamatnya ini. Itu saya catat. Si alamat bapak tersebut, desa kampung tersebut saya catat. Udah Pak, kata saya tuh, Bapak di warung makan udah saya bayarin. Rokok udah saya bayarin. Saya ngasih uang 25.000. Ini Pak buat jajan. Nah setelah itu saya tuh angan-angan Mang Ai. Angan-angan lah, dah biarin lah. Barangkali harta saya dapatnya dari situ. Saya gitu. Selon aja saya tuh. Nah setelah itu bongkar ke Cilacap Batubara. Abis bongkar pulang lagi, suruh muat lagi sama bos tuh. Nggak ada waktu untuk pulang saya tuh. Tongkang itu kan istilahnya nggak dimuat saya sendiri. Yang mobil yang muat kan banyak. Satu pool itu satu garasi itu muat tongkang semua. Muat batubara semua Cirebon Cilacap. Akhirnya si batubara ini tongkang ini habis, saya punya kesempatan Mang Ai untuk ke sana. Saya bilang sama bos saya, bos, saya kata saya itu, capek, udah ngerit, beberapa rit saya itu. Dari pertama tongkang dibuka sampai sekarang tongkang habis kata saya tuh. Saya ikut ngerit terus, nggak ada kosongnya. Oh ya udah kamu libur aja ya. Udah biarin mobil jangan ada yang bawa.
Bilangnya gitu, udah tumperin aja mobilnya. Jangan lama-lama kalau libur kata bosnya gitu. Akhirnya saya ngomong, Bul, kamu dapat berapa rit Bul? Dapat 7 rit kata si Jibul. Ini bayaran kamu ada. Bul sekarang sih libur dulu kata saya tuh. Oh ya udah aja, saya ini juga capek. Iya libur dulu Bul. Si Jibul kan sampai kayak apa ya itu badannya hitam semua. Orang muatnya batu bara. Nah, habis hitung-hitungan sama bos, si Jibul udah saya bayar, saya pulang. Saya buka lagi alamat itu. Alamat tempat pesugihan tersebut. Oh iya dekat. Kalau saya naik motor juga nggak sampai setengah hari lah. Terus saya bilang gitu. Dalam hati tapi. Nah, saya izin ke istri, mah biasa kata saya tuh. Ya udah terserah bapak aja bilangnya kan gitu istri saya. Akhirnya saya meluncur lah ke situ. Tanya alamat. Akhirnya dikasih tahu. Cuman warga di situ juga ada yang ngomong, Bang Ai, ngomong begini, awas Pak hati-hati jangan sampai terjerumus. Iya makasih saya bilang gitu. Dikasih tahu rumahnya, itu rumahnya posisinya gini-gini. Oh iya. Nah, begitu saya cari ketemu dari sawah tuh kelihatan di tengah Bang Ai. Cuman rumahnya di atas balong. Nah, saya ke situ, permisi assalamualaikum. Ada itu si orang tua itu ada memang. Cuman gak lagi di rumah. Saya assalamualaikum, dia dari belakang. Mau apa dek kesini? Si bapak itu bilang gitu. Saya tuh itu pak mau cari adem-adem kata saya nggak langsung langsung dibuka masalah. Saya mau cari pesugihan enggak. Saya datang ke situ bilangnya gini saya mau cari adem-adem bilangin oh mangga aja kata bapak itu. Mangga sok mau ngadem sih di sini berapa hari aja boleh. Gitu. Saya udah masuk deh masuk ya saya disuruh masuk ada ibunya keluar ngasih saya apa namanya jamuan lah wedang air ngasih air saya minum wedang sebenarnya nih dek orang yang kesini tuh sudah tahu semua maksud dan tujuannya oh kenapa tadi bilangnya mau ngadem iya pak cuman mau ngadem aja saya belum diobrolin masalah itu. Udah aja jangan alasan ngadem-ngadem. Sekarang mah jujur aja sama bapak. Sok apa kemauannya. Pasti yang dituju ke apa keduniaannya. Iya pak kata saya itu. Saya kesini yang dituju ya itu. Kamu bisa tahu kesini dari siapa. Terus siapa orangnya. Nah orang tersebut juga itu belum pernah kesini pak. Saya bilang gitu. Cuman orang tersebut dapat alamat tuh dari orang lagi. Nah, si orang itu ngasih tahu ke saya. Tuh, di mana daerah mana? Itu waktu itu saya di Jawa Tengah, Pak. Di daerah Bumi Ayu, itu orang itu yang ngasih tahu alamat ke saya itu. Entah orang itu siapa saya nggak tahu. Makanya sudah saya tebak, setiap orang yang kesini itu pasti yang ditanyakan keduniaan. Kata si bapak itu. Ya udah aja, kata ibunya, meting behola seputing mah, gitu. Kalau itu sih gini ngomongnya, ya kamu nginep aja dulu 1 malam di sini, coba enak nggak di sini situasinya. Oh iya bu, tapi saya nggak bawa salinan bu, kata si ibu. Udah nggak apa-apa aja, di sini sih hawanya dingin, jadi baju tuh nggak mungkin bau karena nggak berkeringat, kata si ibunya tuh bilangnya gini. Oh ya udah. Jadi saya tuh malam setelah malam si bapak itu ngobrol lagi. Jadi di sini saya mau terbuka ya dengan kamu ya si bapak tuh. Saya sih jujur aja karena kamu punya tujuan dan maksud yang seperti itu. Yang dikejar kamu seolah-olah harta dan dunia, kesenangan. Iya pak kata saya itu. Akhirnya nanti malam kamu setelah lewat jam 12 kamu keluar. Keliling ke rumahnya kan ada jogloannya terasanya tuh, terasan kayu tuh. Keliling teras, kamu lihat sekitar kamu itu ikan itu yang ada di kolam itu, dilihat ada apa enggak yang kamu kenali. Kalau ada yang kamu kenali berarti itu korbannya kamu. Dia bilang gitu. Siapa itu? Oh iya pak, udah saya. Nah setelah itu bener Mae,
Saya tuh nunggu sampai jam 12. Ya ngobrol, terus ngobrol sampai jam 12 sih sama si bapak itu. Terus menceritakan terus si bapak itu. Setelah jam 12, udah ya saya masuk. Nanti kamu jam 12 lewat antara setengah 1 atau jam 1. Kamu keluar keliling Empang dikelilingin. Nah setelah itu sudah jam 12 bapak masuk. Si abah itu masuk. Saya tuh dalam hati berani enggak gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri. Saya keluar, saya keluar. Habis keluar saya ngingkarin rumah itu ngingkarin. Jadi kayak apa? Kayak enak lah pokoknya rumahnya enak. Keliling kelihatan itu ikan kelihatan. Segede-gede bayi itu ikan. Segede bayi. Ya wajahnya itu orang-orang. Itu di situ waktu malam pertama saya nggak ngelihat keluarga saya keluarga saya tidak ditimbulkan lah. Sampai saya keliling lagi. Ya memang itu ikan tuh wajahnya orang semua. Bukan ikan. Kepalanya tuh bukan ikan. Wajah orang, wajah manusia. Cuma entah manusia siapa itu kan. Entah manusia siapa. Ya. Nah itu pas mau pagi. Di sekeliling balong kan itu pohon pisang Pas mau pagi itu. Pohon pisang. Ada suara apa ya. Kayak mercon. Tor gitu. Kalau bom kan dem ya. Itu sih tor Tor. Habis tor kayak ada kembang api tuh. Cerot gitu. Dari bawah itu tapi bukan dari atas. Bukan dari bawah. Cerot kayak kembang api. Air mancur tuh. Terus redup sendiri. Rep. Di bawah pohon pisang. Terus jadilah wanita itu. Pakai baju putih. Jadi bajunya bukan baju kerajaan, bukan baju apa, pakainya daster sutra putih tuh merayang tuh. Rambutnya panjang segini, pakai bando putih. Cuman ya punten ya, saya ngomong punten sekali lagi, jangan sampai ada yang tersinggung. Matanya satunya cacat, nggak normal matanya tuh satunya cacat. Saya deketin lah, dia langsung ngomong sama saya, ngajak kawin itu Mas, saya suka sama sampean. Saya mau jadi istri sampean. Bilangnya gitu. Apa yang ada dalam pikiran sampean itu, saya udah tahu. Saya akan tunjukkan. Tuh ya, hartanya kalau mau. Itu saya, ngelihat ke arah sawah tuh Itu gundukan Gundukan. Entah itu tipu daya dia buat saya yang nggak tahu ya Itu kan gak tahu. Yang penting saya ditunjukkan. Tuh kalau kamu mau kawin sama saya itu hak kamu. Itu milik kamu. Kata saya, ya sudah Nyi. Saya panggilnya Nyai. Nyi, nanti saya mau ngomong dulu ke si Abah. Kalau Abah mengizinkan, terus Abah yang bertanggung jawab, terus Abah yang mengawinkan, saya mau. Karena saya kesini tujuannya ke si Abah. Bukan mau tujuan kawin sama si Nyai, kata saya gitu. Ya kamu nanti besok ngomong sama siapa, yang penting saya itu suka sama sampean. Saya mau jadi istri sampean, yang kedua juga saya mau. Bilangnya gitu. Itu terus pagi asola kedengarannya. Nah itu, duduk aja ya, si Abah keluar. Mulai terang Abah keluar bawa cangkul bawa. Gimana tadi malam udah kelihatan wajahnya? Udah Abah nanti aja ceritanya, kata saya itu. Saya ngantuk ya hesel aja. Saya tidur jam 12 bangun, siapa datang. Mandi dulu mandi saya. Terus mandi cerita. Kata siapa tadi malam yang datang apa? Apakah kamu melihat wujud dari ikan-ikan tersebut atau ada yang datang? Saya memang melihat wujud si ikan tuh Waktu saya datang ke sini, itu ikan kan saya lihat ikan asli Terus kenyataannya waktu saya keluar lihat ke empang tuh Nah itu tuh memang wajahnya wajah manusia Cuman sama saya tidak ada orang yang dikenali. Nah setelah itu saya melihat celorot. Kayak kembang api nyorot, cuman setelah naik ke atas
si api tuh bukan hilang malah turun lagi ke bawah. Slep turun ke bawah itu jadinya perempuan cantik pakai daster putih, pakai bando putih, bah. Cuman matanya cacat. Oh si Anu kata si Abah. Terus dia itu ngajak nikah sama saya bah. Cuman saya bilang begini, Nyai saya kesini tujuannya bukan ini. Saya kesini tujuannya mau ke si Abah. Jadi sesuatu yang terjadi di sini di luar dari perjanjian si Abah saya tidak berani melangkahi. Terus si Nyai bilang, ya udah kamu bilang aja dulu ke si Abah. Yang penting saya suka sama sampean. Gitu Mang. Nah, ya udah kata si Abah. Nanti malam kamu keluar lagi. Kalau ketemu lagi sama dia, kata si Abah, udah dikawinin sama Abah. Berarti dia suka sendiri sama kamu. Tapi kalau dia nanti malam tidak datang, ya berarti dia hanya mau ngambil raga kamu aja. Kamu di sana akan ditukarkan. Kata si Abah gitu. Nah, setelah itu lewat jam 12, lewat jam 12 saya keliling lagi Mang Ayah. Jadi di situ memang Mang Ayah saya lihat gini sampai merinding saya ini. Saya lihat ada wajah ibu saya. Ada wajah bapak saya. Waktu bapak saya belum almarhum Mang Ayah. Dan sekarang bapak saya almarhum. Istri saya nggak ada wajahnya Mang Ayah. Ada wajah anak saya Mang Ayah. Nah akhirnya setelah itu saya tuh kata si Abah, kalau ada ikan wajahnya dikenali sama kamu, berarti itu korban kamu. Bilangnya gitu Mang. Berarti yang mau saya korbankan kedua orang tua saya, terus anak saya Mang. Tiga-tiganya sih Mang. Ya udah itu. Itu malam itu saya setelah melihat itu saya nunggu Mang. Nunggu cara ngambilnya gimana. Kan ya waktu itu kan saya udah poek Mang, udah gelap itu. Artinya gelap tuh udah menghalalkan segala cara lah. Biarpun orang tua, biarpun apa gitu tuh Mang. Cuma cara ngambilnya gimana ya kata saya tuh. Gelibet lagi wajah orang tua saya. Gelibet lagi wajah bapak saya. Apa enggak ngeh di sininya. Gelibet wajah anak saya. Anak saya kelas 2 SD perempuan loh. Waktu-waktu peristiwa itu Mang. Ya udah diam aja saya tuh. Si perempuan itu datang lagi Mang. Datang lagi. Dia tuh seolah-olah bener tahu pikiran saya. Udah jangan bimbang, tinggal milih aja salah satu. Sampean kan sudah tahu si Abah tadi siang kan cerita kayak gitu. Nah sekarang sampean ngelihat ikan di dalam kolam. Kata si perempuan Nyai itu. Jadi tinggal pilih aja. Saya atau kamu ngambil ikan dalam kolam. Kata si Nyai itu. Akhirnya saya tuh ngobrol Mang. Ngobrol berdua. Sampai pagi. Kata saya, kalau yang itu saya sempil boleh enggak? Jangankan kamu sempil, kamu bawa juga enggak apa-apa asal kamu nikah sama saya. Coba dibawa kamu kalau bisa itu dibawa semua aja enggak apa-apa. Jangankan disempil, tapi syaratnya kamu nikah dulu sama saya. Sentil tuh nyempil ngambil sedikit dah. Ngambil sedikit Mang yang segitu segunung, segundukan. Saya ngambil sekardus apa sekandek, sekarung gitu tuh Mang. Cuman itu segitu wanginya, segitu mulusnya. Cuma nggak dasir tuh Mang. Yang namanya makhluk-makhluk kayak gitu ya. Jadi getarannya nggak ada. Terus saya ke situ kan tujuannya mau ikan Mang. Bukan ke dia tujuannya tuh. Nah ini sampai pagi Abah bangun. Udah lihat dah. Bah sekarang gini langsung ngobrol aja bah. Jangan ke sawah dulu kata saya tuh. Gini bah, tadi malam itu saya lihat bah. Lihat orang yang kamu kenali kata si Abah tuh. Iya bah, siapa yang kamu kenali? Anak saya, ibu saya, bapak saya bah. Saudara kandung saya nggak ada. Bahkan istri saya juga nggak ada. Saya bilang gitu May. Si Abah ketawa. Yang namanya istri sih bukan satu darah satu daging orang lain. Nggak mungkin kamu ambil, nggak mungkin dia ambil. Yang bisa diambil itu Mang yang satu darah satu daging Mang.
ibu saya, bapak saya, anak saya kan satu darah Mang Ai. Nah, yang bisa diambil itu satu darah. Istri kamu nggak mungkin bisa diambil karena istri kamu itu bukan satu darah, istri kamu itu orang lain. Kalau istri istilahnya pisah, dalam hati kamu bisa gampang cari lagi. Tapi kalau ditinggal sama orang tua, pasti kamu sakitnya terlalu mendalam. Karena hubungan orang tua dan anak itu satu darah. Kembali lagi, anak sama kamu ya satu darah. Pasti kamu teringat terus kalau dipisahkan. Dia bilangnya gitu. Oh, nah itu tuh yang pertama tuh 3. Yang pertama 3. Nanti yang lain saudara kandung kamu tuh ikut ada di sini. Kata si Abah, waduh ngeri juga ya. Terus bah, nah yang bikin saya bingung tadi malam bah, itu mau langsung saya ambil kata saya. Orang tua saya tuh langsung mau saya ambil. Cuman saya bingung alatnya pakai apa. Kan gitu saya mah. Ya maksudnya saya nggak ngasih alat itu biar kamu tahu dulu, kata si abahnya. Biar kamu tahu, setelah kamu tahu tuh berarti calonnya tuh 3 yang bakal dikorbanin sama kamu tuh. Nah setelah itu ya udah bah, saya sunya gatrik kata saya, sunya gatrik tuh selon lah, saya selon bah. Kamu bener selon. Nanti malam berarti kan malam yang ketiga. Nanti saya kasih alat kamu. Ya. Nah maghrib ngobrol. Awas kamu harus yang bulat kata si Abah. Hatinya yang bulat, pikirannya yang bulat. Nah ini alatnya. Nanti kalau Abah masuk, kamu ambil ya salah satu. Itu ikan yang kamu kenali. Ya. Tapi harus dengan pancing ini. Ya. Ceritanya malam, Mai. Itu malam jam 12 lewat. Itu ikan bergerumbul, Mai. Bergerumbul. Kalau kecil-kecil sih itu ya ikan segede-gede bayi Mang. Gede pisan ikan. Itu yang nongol itu Mang. Ibu saya terus Mang. Anak saya nggak ada. Bapak saya nggak ada Mang. Nah berarti yang mau diambil nih ibu saya dulu Mang. Iya ta. Nah, saya pancing Mang. Ini dalam hati udah gak ada rasa kasihan Mang. Saya benar-benar ingin kaya. Yang saya pancing ibu saya. Kena Mang. Yang bikin anehnya gini Mang. Waktu di dalam kolam itu wajahnya ibu saya Mang. Wajahnya ibu ikan apa ya jenisnya ya gurame apa gede. Setelah diangkat ikannya ikan asli Mang. Bukan ibu saya. Maksudnya kepala wajahnya tuh Mang, bukan wajah ibu saya. Loh kok ikan asli? Tadi waktu dicemplungin apa di air, wajahnya ibu saya. Setelah diangkat, itu sekitar 2:30 lah itu baru dapat tuh Mang, baru narik 2:30. Dilewatin lah, ikannya banyak. Begitu diangkat, disimpan di bak tuh Mang. Ember besar tuh bulat. Lah kok, saya lihat kok ikan bener Mang. Ikan bener. Tuh, akhirnya pagi, si Pak Kunci, si Abah itu bangun. Terus nanya sama saya, sudah dapat datang, dia bilangnya gitu. Udah bah, kata saya. Berapa ya 1, orang yang nongolnya 1, yang saya kenalinya 1, kan begitu. Terus kata si abahnya ya udah nanti nunggu hari sama apa waktu yang tepat, si abah bilang gitu. Kamu sekarang sudah melewati 50% proses, bilangnya gitu Mae. Belum goal kamu, belum deal dan belum hasil. Cuman setelah saya mancing, dia tuh nggak ngomong Mang, nggak ngomong. Itu yang kamu pancing siapa wajahnya? Itu tuh nggak ngomong. Nah, setelah itu dapat harinya udah dapat, waktunya udah dapat Mang. Nah, setelah itu
Sekarang gini ya, kata si Abah. Ini yang terakhir untuk ritual puncak, kata Abah. Seandainya kamu udah tekad, udah bulat, kamu itu kayanya nggak langsung kaya mendadak. Nggak kayak si Nyai yang di luar, kamu tuh kalau mau itu diangkut aja. Nggak seperti si Nyai. Kalau berhasil ini, kalau ini kan puncak-puncak ritualnya. Kalau berhasil, itu 1 tahun kamu bisa kebeli semua. Cuman ini harus ritual puncak dulu nih, kata si Abah. Coba bah ritual puncaknya gimana? Nanti ikan saya potong. Bilangnya gitu Mang Ai. Nah di situ saya agak merinding Mang Ai. Bilang ikan saya potong, sedangkan saya tahu ini ikan wajahnya ibu saya Mang Ai. Pasti nih yang apa ya, yang diambil ibu saya nih pasti Mang Ai, karena ikan ini wajahnya ibu saya. Akhirnya siap, wah kata saya tuh, siap, apapun resikonya saya siap. Nah si Abah ketawa. Ya inilah yang namanya orang sudah dimabuk dunia, dimabuk harta. Iya bah saya lagi mabuk harta, kata saya gitu. Nah setelah itu pas harinya, pas waktunya Bang Ai, nanti saya potong jam 2 malam. Oke, kata saya. Siap. Jadi dihitung-hitung saya di situ tuh 8 hari Bang Ai. Yang tadinya 3 hari sampai 8 hari. Nah yang anehnya Bang Ai, setelah saya mancing itu si Nyai itu nggak datang Bang Ai, nggak datang lagi. Terus saya ngelihat ke sawah yang tadi ada gundukan itu nggak ada. Kalau malam tuh dilihat nggak ada. Waktu si Nyai datang dilihat ada. Datang kan cuma dua kali, dia datang 2 hari sampai pagi nemenin saya. Nah pas ritual puncak itu hari itu terus jam 2 malam. Si Abah bilang saya, sini. Gimana Bah? Saya mau nanya sekali lagi. Nanya sekali lagi gimana Bah? Gini ya, kamu udah bulat, kata saya. Bulat. Terus udah siap resiko segala-gala, siap. Kalau di rumah ada yang dikubur siap, kata saya. Si ikan itu diambil sama si Abah. Setelah diambil, siapa ngomong, tolong kamu yang pegangin. Saya yang motong. Siapa dari kamar ngeluarin bedog, golok panjang, golok. Terus ngeluarin bunga, tapi bunganya bukan bunga yang umum tuh Mang Ai. Bukan bunga yang 7 rupa, bukan Mang Ai. Itu yang biasanya dipakai oleh orang-orang Cina kalau meninggal tuh, pudak sari. Itu bunganya pudak sari. Bukan mahal bunga itu Mang Ai, nggak dapat 300.000 tuh nggak dapat. Pudak sari tuh kayak janur Mang Ai. Percaya kayak bukan kayak janur, kayak aren kelapa tuh yang baru ceprot gitu tuh Mang Ai, bibitnya kelapa. Itu kayak itu. Itu si ikan itu dikeprak tuh Mang Ai. Prok pakai bunga itu. Si ikan tuh nangis Mang Ai. Ketip matanya tuh nangis. Saya nggak nyebut Mang Ai, saya tega Mang Ai, memang saya tega. Setelah dikeprak-keprak itu sama bunga pudak sari, bunganya harum sekali Mang Ai. Saya yang megang. Setelah saya megang, itu sama siapa dipotong. Krekes. Mang Ai. Nah, ini Mang Ai, apa namanya itu? Ikan sama Mang Ai. Kepalanya disimpan di ember yang tadi. Nah, si ikan ini dicemplungin lagi Mang Ai ke kolam. Dicemplungin lagi, ternyata ikannya hidup, keluar lagi kepalanya Mang Ai. Nah, terus kata si Abah, udah pulang aja kamu. Kamu nggak bakal sukses, ikannya nggak mati, bilangnya gitu. Itu ikannya masih hidup. Kalau ikannya mati, kamu pulang, pasti kaya. Ada aja jalannya. Biarpun kamu jualan apa, kamu pasti kaya. 1 tahun kaya raya kamu. Nah, terus saya pulangnya besok aja Bah, nunggu siang kata saya tuh ya.
sekalian saya mau ngobrol di sini masih enak, tempatnya masih betah lah di tempat ini. Oh nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Nah akhirnya si Abah mengizinkan bahwa saya pulangnya nanti besok. Si Abah mengizinkan saya terus sekalian nunggu siang, saya mengorek mengorek. Bah kata saya tuh, kok begini bah, terus terang nih bah ya, terus terang saya tuh, itu ikan wajahnya itu orang tua saya bah. Berarti kan saya mau ngadalin orang tua saya. Si Abah udah tahu makanya. Iya, dalam hati kamu itu masih punya rasa kasihan sama orang tua kamu. Berarti sifat iblisnya tuh masih setengah-setengah. Bilangnya gitu si Abah. Jadi masih ada rasa kasihan. Nggak full, seluruhnya nggak full. Walaupun mulut kamu bilang saya tega, saya mau ituin orang tua saya. Tapi dalam hati kecil kamu masih ada rasa kasihan. Itu yang mengganjal. Itu yang menjadi hambatan kamu, kata siapa. Sekarang kalau benar-benar kamu bulat hatinya, tega sama orang tua, udah itu ikan udah ngambang. Kalau udah ngambang malah nanti diambil sama saya, dimasak, suruh dimakan sama kamu. Berarti kamu bilangnya gitu Mang. Wah saya tambah merinding Mang. Itu saya mau nangis nggak kuat. Malu gitu tuh Bang. Kenapa bah? Saya yang megangin, si Abah yang motong Bang. Bukannya saya yang istilahnya mau ngewadalin orang tua. Kenapa harus saya yang megangin? Karena gini aja. Jadi saya nggak bakal bisa mungkin motong itu ikan kalau tidak ada yang megangin. Gitu. Jadi bisanya saya motong ikan karena ada yang megangin. Berarti yang tega kan kamu bukan saya. Saya sih hanya sekedar tukang jagal. Kan kebanyakannya gini Bang. Orang tua saya sudah dibawain golok nih Bang. Golok mau saya potong orang tua kamu. Malah sama saya nih lehernya orang tua saya. Berarti kan sebenarnya sama si yang motong sama yang megang, hakikatnya kan kejam yang megang Mang. Oh kata saya tuh, berarti benar kata saya tuh. Berarti di sini ini ujian begitu tuh bahaya kata saya tuh. Semua yang datang ke sini diujinya, iya diujinya seperti itu. Nah terus kalau udah ikannya mati, berarti kan kamu kesampaian jadi kaya. Kamu pulang ke rumah, ibu kamu itu meninggal. Setelah ibu kamu meninggal, ibu kamu dikuburkan, ibu kamu di kuburan itu nggak ada Bang. Adanya ya di kolam itu. Makanya di kolam itu banyak ikan wajahnya berupa-rupa wajah manusia itu Bang. Karena itu yang sudah berhasil dikak lari ke situ. Berhasil kak lari ke situ. Itu di kuburannya alam nggak ada. Larinya ke situ karena buat dijadikan jaminan sama saya. Terus saya nanya gini, Bah, kok Abah mau? Kata saya tuh. Sudah tahu itu kan begitu. Abah tahu semua luar dalamnya. Abah tahu semua istilahnya kunci-kuncinya. Luar dalamnya begini, kuncinya begini, bakalnya begini. Abah kan udah tahu semua. Nah apa Abah masih ngejalanin? Nggak tahu aja, mungkin takdir saya. Bilangnya gitu makanya, simple. Terus hari mulai subuh, pagi. Setelah pagi ya yang dilihat ya ikan biasa lagi makanya. Tuh pengalaman saya sampai sebegitunya makanya. Cuman yang saya nggak ngerti makanya. Udah saya ceritakan kisah-kisah saya di malam-malam mencekam ini. Cuman ya endingnya terakhirnya belum ada yang cool 100%. Nggak ada. Sampai sekarang ini ya saya bersyukur ya. Saya masih diselamatkan lah gitu mah. Nggak lagi-lagi sampai sekarang saya nggak bakalan ngelakuin perbuatan-perbuatan itu. Jadi saya di MM ini hanya berbagi cerita saya yang dulu-dulu. Alhamdulillah sekarang saya sudah nggak mengejar-ngejar pesugihan lagi begitu
Bukan untuk diikuti ya. Ya saya ini bukan untuk diikuti, walaupun itu tetaplah susah sengsara mah ya. Kalau hidup kita lagi kena cobaan, ya harus mendekatkan diri lah pada Sang Ilahi kan gitu. Dah umur tuh nggak lama sih mah ya. Hidup di alam dunia kan apa yang mau jadi andalan. Kalau sudah mati kan, ada nggak orang kaya yang mati katilnya beli? Kan nggak ada, katilnya pasti minjem. Padahal uangnya ada nggak kuadahan. Uangnya itu udah miliaran, udah triliunan. Tapi waktu ketika dia mati, mati. Asalkan dia muslim pasti katilnya minjem sama Keranda ya. kerandanya itu pasti minjem. Nggak mungkin kerandanya punya sendiri. Itu di situ aja manusia harus berpikir makanya. Kata saya harus berpikir. Menurut saya gitu. Jadi harta berlimpah apalah artinya gitu kan. Memang orang hidup butuh hidup. Memang selagi kita hidup kan butuh hidup, butuh makan, butuh apa ya mak ya. Cuman jangan ditinggalkan, kita kan punya dunia lain. Aslinya sebenarnya masa depan mang ya. Setelah saya pikir-pikir bukan di dunia masa depan itu mang ya. Masa depan itu yang adanya ya di akhirat itu abadan-abadan selamanya, itu yang dinamakan masa depan. Jadi saya mohon kepada pendengar atau yang nonton ya, bagaimana yang melihat ini konten ini, tolong jangan ikuti jejak-jejak seperti saya lah. Sebab saya juga udah capek terus tidak ada yang berhasil, intinya tidak ada yang berhasil. Itu total berapa tahun Mas John berkelana di dunia pesugihan nih, mencari Saya pesugihan? itu mah ya waktu bujangan aja tuh. Bujangan tuh ngalamin sekali. Nah, terus kawin itu tahun 2000 mah ya. Dari tahun 2000 ya sampai yang saya ceritakan Covid, waktu Covid tuh mah ya. Itu terakhir. Terakhir itu. Terus nggak lagi-lagi. Baru berarti ya? Iya. Selesainya baru. Iya. Nggak lagi-lagi saya mau terjun ke situ. Enggak, ini saya membawakan itu menceritakan kisah saya yang dulu. Ya. Syukurlah kalau begitu Mas John sudah kembali ke jalan yang benar. Itu ikannya kan yang keluar hanya ibu. Kalau disuruh milih dari ketiganya, anak, ibu, bapak, milih mana Mas John? Ya itu semuanya tidak bisa dipilih Mang ya. Tidak bisa dipilih. Kan disuruh milih itu. Iya, bukan disuruh milih Mang ya. Jadi ketiga itu ya Mang ya. Ibu saya, bapak saya, anak saya. Ya, bukan disuruh milih. Jadi saya tuh punya rasa berat lah sama ibu tuh Mang ya. Ya yang keluarnya ibu saya. Yang paling berat. Ya iya. Jadi dibanding ketiga ini Iya, paling berat ya. Yang paling berat ibu saya. Dikeluarin ya. Dikeluarin itu. Jadi emosionalnya tuh saya sama ibu tuh waduh istilahnya. Misalnya disuruh milih. Misal ini. Iya. Milih yang mana? Anak, bapak, ibu. Ya Waktu nekat itu. ya siapa aja. Hajar semua. Hajar semua. Karena udah gelap ya. Karena udah benar-benar gelap itu mah. Oke. Benar-benar gelap. Itu kira-kira kalau berhasil tadi potong ibu ikan Iya. ibu itu berapa itu yang didapat? Ya begini mah tidak ada nominal yang disebutkan mah cuman si Abah ini bilangnya kaya Kaya raya. raya gitu. Kalau kayanya aja kan sekedar mah kaya raya gitu. Berarti nggak terbatas ya? Nggak terbatas, terus nominal yang si Abah tidak sebutkan, nominalnya tidak sebutan. Oke. Si Abah cuma bilang kaya raya gitu aja. Itu. Nah, kisah-kisah dari Mas John ini tentunya menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Untuk sobat yang masih ingin mendengarkan kisah dari Mas John, ternyata masih banyak tentang pesugihan. Silakan komentar di bawah. Nanti Mas John coba untuk mengungkapnya kembali ya. Benar. Terima kasih Mas John. Ini kisah yang membuat saya juga merinding dengar. Iya, sebenarnya saya juga begitu menceritakan kisah ini, saya teringat kembali sampai emosi saya tuh langsung ingat sama orang tua saya. Sekarang sudah meninggal mereka. Yang laki-laki sudah. Ibu masih ada ya? Ibu masih ada. Baik. Akhirnya Mang Ai dan tim ucapkan banyak terima kasih. Mas John terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.